warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Hai, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna di tema 4, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga dalam pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Apakah kalian sudah sarapan sebelum pembelajaran ini dimulai? Pasti sudah ya, karena sarapan membuat kita fokus dalam pembelajaran dan kita juga mempunyai energi dalam pembelajaran. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mendengar cerita guru, siswa mampu bersyukur memiliki keluarga yang baik. Dengan mengerjakan latihan di buku siswa, siswa mampu mengenal ungkapan terima kasih dan mengucapkannya dengan baik dan benar. Dengan menyanyikan lagu kasih ibu, siswa mampu mengungkapkan ungkapan pujian, baik secara lisan maupun tulisan dengan baik. Dengan meronce, siswa mampu mengkreasikan hasil alam, yaitu biji atau kerang, dengan baik dan memiliki nilai keindahan. Dengan memilih gambar menunjukkan kegiatan membersihkan rumah, siswa dapat mengaplikasikan kegiatan tersebut dalam keseharian di rumah dengan baik. Dengan membuat daftar piket di kelas, siswa mampu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap kebersihan lingkungan dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, di subtema 4 ini kita akan membahas kebersamaan dalam keluarga. Ini keluarga Siti ya. Mereka lihat tuh kebersamaannya sangat erat sekali. Mereka sedang mengadakan piknik ya, piknik bersama keluarga nih. Ada Siti, adik, ayah, dan ibunya ya. Nah, mereka selalu bersama-sama bersenang-senang ya. Terlihat wajah mereka senang sekali ya anak-anak. Apakah anak-anak sama seperti Siti? Ya, pasti. Kalau kalian libur, pasti kalian bersama keluarga berpiknik. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga. Menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun, melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan ya. Nah, kalian apakah seperti ini? Pasti ya, kalian juga seperti ini. Ya anak-anak, dengan melakukan kegiatan bersama keluarga, sungguh sangat menyenangkan ya. Nah, ini keluarga Siti bermain di pantai. Mereka sedang apa ya? Coba lihat Siti dan adiknya sedang apa anak-anak? Ya betul, sedang membuat istana pasir ya. Nah, ayahnya dan ibunya Siti ia mempersiapkan makan dan minuman. Sungguh menyenangkan ya anak-anak. Dengarkan cerita gurumu. Ayo mengamati. Bersyukur memiliki keluarga. Dengarkan ya. Minggu pagi Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama ya. Nih lihat di gambarnya ini mereka selalu berkumpul bersama ya, keluarga yang bahagia.
Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, ayo bercerita. Bagaimana caramu berterima kasih kepada Tuhan? Sebutkan 5 cara kamu mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Di sini kita tulis saja ya anak-anak. Nah, nomor 1 cara kita mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan yaitu berdoa kepada Tuhan seperti berdoa sebelum dan sesudah makan. Kita akan selalu berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan kegiatan apapun ya anak-anak. Sebagai tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Nomor 2, bersyukur kepada Tuhan, ikhlas atas segala yang diberikan kepada Tuhan. Nah, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur dan ikhlas ya anak-anak, tidak boleh mengeluh ya. Nomor 3, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Perintahnya adalah ya setiap agama ada perintah-perintah yang menjadi kewajiban dan ada hal-hal yang harus ditinggalkan seperti yang beragama Muslim contohnya menjalankan sholat 5 waktu. Nah itu adalah perintahnya salah satunya ya. Dan meninggalkan semua larangannya. Meninggalkan semua larangannya apa? Seperti contohnya? Iya contohnya mencuri. Yaitu perbuatan yang dilarang ya. Karena itu kita harus meninggalkannya. Tidak boleh dilakukan. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan larangannya ya. Kita lanjut. Menerima segala pemberian Tuhan dengan ikhlas. Nah, Tuhan selalu memberi kita makanan, rezeki, keluarga yang bahagia. Kita harus menerima pemberian itu dengan ikhlas, tidak boleh iri. Kok dia dikasih harta yang melimpah ya, materi yang melimpah? Tidak boleh ya. Kita harus menerima segala pemberian Tuhan dengan ikhlas, tidak boleh mengeluh. Nomor 5, berbagi dan menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi, jika kita punya rezeki, nah di dalam rezeki kita adalah sebagian rezeki dari orang lain. Nah, kita berikan, kita lihat orang yang sangat membutuhkan. Nah, itulah 5 cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ayo mengamati, setiap orang senang bersama keluarganya. Yuk kita amati Siti dengan keluarganya di malam hari. Nah kalian amati ya. Yuk. Nah berterima kasih. Siti sedang makan malam bersama keluarganya. Sebelum makan, Siti baca doa terlebih dahulu. Siti berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Siti makan dengan lahap. Siti juga berterima kasih kepada Tuhan. Orang tua Siti telah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tuamu? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, ayo kita bercerita yang melalui poin-poin nomor di bawah ini tentang mengungkapkan terima kasih kepada orang tua ya. Nomor 1, menghormati orang tua dengan berkata sopan dan santun. Nah, salah satu menghormati orang tua adalah kita bertutur sapa kepada orang tua, tidak boleh marah-marah, tidak boleh emosi, harus berkata sopan dan santun ya. Nomor 2, membantu orang tua dengan ikhlas. Jangan kamu membantu orang tua tetapi dengan cara meminta imbalan, umpamanya upah ya, tidak boleh. Membantu orang tua itu harus dengan ikhlas tanpa pamrih. Nomor 3, menyayangi orang tua sepanjang masa ya. Selama kalian dirawat dari kecil hingga dewasa, hingga tua nanti kalian harus tetap menyayangi orang tua sepanjang masa ya. Tidak boleh berhenti menyayangi orang tua. Nomor 4, mematuhi dan melaksanakan nasihat orang tua. Nah, jika orang tua memberi nasihat itu pasti untuk kebaikan anaknya. Jadi kita harus mematuhi dan melaksanakan nasihat orang tua. Nomor 5, mendoakan orang tua. Di dalam ibadah kita, sholat kita yang bagi beragama Muslim, kita harus
Doakan kedua orang tua kita agar sehat ya, berkah, rezekinya mudah dan dan selalu orang tua kita diberikan kemudahan dalam hal apapun ya. Itu contohnya mendoakan orang tua. Kita lanjut. Nah, ayo bernyanyi. Siti dan keluarganya senang bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan Siti adalah Kasih Ibu. Yuk kita nyanyi bersama. Nah, ini ada judul lagu Kasih Ibu karya SM Mohtar ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, demikianlah lagu Kasih Ibu ya anak-anak. Nanti kalian bisa ulangi sampai kalian hafal. Pernahkah kamu bernyanyi bersama keluarga? Ya, pasti pernah ya. Bagaimana perasaanmu bersama keluargamu? Nah, menyanyi adalah salah satu kegiatan bersama keluarga ya. Bagaimana perasaanmu? Ya, pasti sangat senang sekali. Nah, sekarang Bu Guru akan menerangkan dengan cerita ya nih. Lagu tersebut bercerita tentang ibu. Lagu yang memuji kasih sayang ibu kepada kita. Dari lagu tersebut kita diajarkan untuk sayang kepada ibu ya. Nah, anak-anak, dalam lagu tersebut intinya adalah cerita tentang ibu, memuji kasih sayang ibu dan diajarkan oleh ibu untuk sayang kepada ibu. Nah, itulah inti dari lagu tersebut. Ibu menyayangi kita sepanjang masa. Kita harus berterima kasih kepadanya. Kita bisa menghiburnya dengan pujian ya. Nah, untuk mengungkapkan terima kasih kita kepada ibu, kita bisa dengan ungkapan pujian. Ayo bercerita bagaimana kamu memuji ibumu. Tulis dan ceritakan di depan kelas ya. Nah, jika kalian di rumah, tulislah di buku tulis kalian ya. Contohnya, ibu wanita kuat yang membuat menjadi aman ya. Nah, kita lihat lagi nih, kita bahas bersama. Ini ada kegiatan Dayu sedang membantu mencuci piring. Ibu sangat senang sekali dibantu oleh Dayu. Dayu membantu ibu tanpa mengharapkan imbalannya, ikhlas ya. Itu sebagai ungkapan Dayu berterima kasih kepada ibunya ya, kepada ibunya. Apakah kalian pernah membantu ibu kalian? Ya, tentunya pasti ya, karena membantu ibu kita adalah salah satu ungkapan terima kasih kita kepada ibu. Nah, ini kita bahas bersama ya, pujian kepada ibu. Ibu wanita yang sangat rajin. Nomor 1. Nomor 2, ibu wanita yang sangat cekatan. Nomor 3, ibu wanita yang serba bisa. Nomor 4, ibu wanita yang sangat cerdas. Nomor 5, ibu wanita yang pandai memasak. Nah, kalian boleh membuat dengan kalimat yang lain sesuai dengan ungkapan kalian. Ini hanya contoh dari Bu Guru ya. Ayo mengamati, membantu ibu di dapur. Dayu suka membantu ibu. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu membuang sampah ke tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, Ibu Dayu memberikan 1 kantong biji-bijian. 1 kantong biji kacang tanah. Dayu meminta izin ibu untuk membuat kerajinan ya anak-anak. Dayu meronce biji kacang tanah menjadi bagus. Nah, ayo berkreasi. Mari kita manfaatkan hasil alam untuk kerajinan. Apakah kamu pernah meronce
Pasti pernah ya. Meronce itu ada yang dari bahan alam dan ada yang dari bahan buatan. Sekarang kita akan meronce dengan bahan dari alam ya. Seperti biji, daun, batang, dan atau kerang ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Nomor 1, guru sudah mempersiapkan tali senar atau senar elastis. Jika tidak ada tali senar, bisa menggunakan benang kasur. Nah, ini ya. Nah, ini lihat. Siti dan Dayu sedang meronce dari biji-bijian. Ada dari bunga melati, ada dari biji tekokak atau lenca ya. Ada dari, ini apa ini anak-anak? Ini adalah batang daun singkong ya. Mereka meronce bersama. Ini adalah bisa juga dari bahan alam lainnya ya, yang bisa dibuat lubang ya. Nah, dari daun kecil, batang daun pepaya, batang daun singkong, biji-bijian seperti pete Cina atau kerang ya. Nah, ini bahan-bahannya mudah bukan? Bisa dicari di lingkungan kalian ya. Nah, ini jadi contoh bahannya yang sudah jadi. Ini dari biji jagung dan tangkai daun singkong ya. Nah, ini ujungnya daun singkong ya. Dan ini juga dari biji-bijian ya, dari bunga. Dan ini juga nih ya, ini contoh-contoh yang sudah jadi ya anak-anak. 3. Siswa berlatih meronce dengan bahan dasar biji daun batang atau kerang ya. Nah, selamat mengerjakan membuat roncian ya anak-anak. Sekarang kita beralih lagi ke ayo berlatih. Siti sedang bersama keluarganya. Siti membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah ya. Apakah kalian sering membantu orang tua kalian? Ya, pasti ya, setiap hari kan? Nah, pilihlah gambar di bawah ini yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Berilah tanda centang pada kotak yang disediakan ya anak-anak. Nah, ini ada kotak kecil nih di bawahnya. Kalian beri tanda centang ya untuk kotak yang disediakan. Ini Edo sedang menyapu. Apakah Edo menunjukkan kegiatan kebersihan di rumah? Pintar ya. Ini kasih tanda centang ya. Ini ada seorang anak memakan pisang dan membuang kulitnya sembarangan, tidak di tempatnya. Apakah ini menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Ya, tidak. Tidak usah dikasih centang ya. Kosongkan saja. Nomor 2, Siti sedang merapikan kamarnya, yaitu membersihkan tempat tidurnya, merapikan tempat tidurnya. Apakah kegiatan ini kegiatan yang menunjukkan kebersihan rumah anak-anak? Kegiatannya iya, betul. Ini kasih tanda centang. Nah, ini seorang anak mengambil kue dalam toples. Tidak ditutup lagi. Toplesnya terjatuh, tidak dibetulkan lagi letaknya. Apakah dia menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Tidak ya. Jadi yang dicentang hanya 2. Edo dan gambar Siti ya. Kasih centang, nanti kalian kerjakan. Ayo berlatih. Buatlah jadwal tugas membersihkan rumah dari masing-masing anggota keluargamu. Jadwal membersihkan rumah hari Senin, yaitu ayah adalah menyapu halaman, ibu mencuci baju, dirimu menyapu dan mengepel, saudaramu menyiram tanaman. Ini contoh di hari Senin ya. Kita lanjut. Di hari Selasa, ayah membersihkan kaca, ibu menyetrika baju, dirimu menyiram tanaman, saudaramu menyapu dan mengepel. Di hari Rabu, ayah menyapu dan mengepel, ibu membersihkan dapur, dirimu menyapu dan mengepel. Saudaramu menyiram tanaman. Oh, dirimu adalah menyapu halaman ya di hari Rabu ya. Dirimu menyapu halaman. Kita lanjut. Jadwal hari Kamis. Ayah menyapu halaman. Ibu membersihkan kamar mandi.
Dirimu menyapu dan mengepel, saudaramu menyiram tanaman. Jadwal membersihkan rumah di hari Jumat. Ayah menyapu dan mengepel, ibu mencuci baju. Dirimu menyapu halaman, saudaramu mencuci piring. Kita lanjut ya. Nah, di hari Sabtu, jadwal membersihkan rumah di hari Sabtu. Ayah mencabuti lumput liar di halaman, ibu menyetrika baju, dirimu menyapu halaman, saudaramu menyiram tanaman. Jadwal di hari Minggu adalah ayah memotong rumput, ibu menyapu dan mengepel, dirimu menyiram tanaman, saudaramu memberi pupuk pada tanaman. Nah, itu adalah jadwal membersihkan rumah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, anak-anak ini hanya contoh. Kalian bisa mengisi jadwal tersebut sesuai dengan yang kalian sepakati dalam keluarga kalian ya. Dengan adanya jadwal tugas membersihkan rumah dari masing-masing anggota keluargamu, maka setiap anggota keluarga memiliki rasa tanggung jawab yang sama ya anak-anak. Nah, kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran ini, yaitu pembelajaran 1 ya. Nah, kita sudah bersyukur memiliki keluarga yang baik, mengenalkan ungkapan terima kasih dan mengucapkannya. Nah, ini ya, keluarga yang baik dan bersyukur memiliki keluarga. Kita juga sudah mengungkapkan ungkapan pujian dengan menyanyikan lagu dan meronce, mengkreasikan hasil alam ya. Nah, ini nanti untuk ibu ya, kita buat kalung atau gelang ya. Dan kita juga sudah mengaplikasikan kegiatan membersihkan rumah dalam keseharian dan memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan dalam piket kelas. Nah, kalau di rumah tadi sudah dibuat jadwalnya, di sekolah juga kalian sudah punya jadwal piket ya. Nah, ini contohnya tuh ya, jadwalnya. Tadi kita sudah buat ya dari hari Senin sampai hari Minggu. Evaluasinya adalah kegiatan dulu ya, kegiatan bersama orang tua, meronce dengan bahan manik-manik untuk gelang tangan atau kalung boleh ya. Terima kasih ya kepada orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Nah, tugas di rumah adalah tulislah 2 cara kamu mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Tulis 2 ya. Nomor 2, tuliskan 2 cara kamu mengungkapkan cara berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nomor 3, apa isi lagu kasih ibu? Nomor 4, berikan tanda centang pada kotak yang disediakan menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Tadi sudah kita bahas ya, kalian beri tanda centang ya. Nah, nomor 5, buatlah roncian dari bahan-bahan sebagai berikut. Ada dari batang daun singkong, petai, nah ada dari bunga, dan kalian bisa mencontohkan bahan-bahan lainnya ya. Misalkan dari lenca, dari apa namanya anak-anak? Dari jagung yang tadi sudah kita lihat ya. Contoh-contohnya dalam pembelajaran ini ya, jadi tidak ini saja ya. Nah, anak-anak selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. Dalam pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 2. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.